Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hamba-hambanya yang selalu menghafal Al-Quran sebagai pilihannya untuk menjaga kalamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Faqila, para sahabat pun bertanya, Man ahlullahi minhum. Siapakah keluarga Allah dari kalangan manusia itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran, yakni pembaca dan pengamal Al-Quran, para penghafal Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hari ini kita menyaksikan wisuda tahfiz Quran Rumah Quran Maryam, program kaderisasi guru Quran khusus akhwat. Program ini berlangsung selama 8 bulan, full beasiswa dan terbuka untuk seluruh Indonesia. Ada yang datang dari Medan, ada peserta dari Riau, Pekanbaru, ada peserta dari Makassar, dan seluruh Indonesia, wilayah Indonesia lainnya. Setelah selesai program 8 bulan ini, program kaderisasi guru plus praktiknya, mereka nanti akan kembali ke daerah masing-masing dan membuka rumah Quran dan mengadakan program yang sama. Ini merupakan program yang luar biasa, mengqurankan negeri, membangun generasi Quran. Sesuai dengan nama yayasan, Yayasan Generasi Indonesia. Saya pernah ditanya, metode menghafal Al-Quran yang bagaimana yang paling ampuh? Saya katakan semua metode itu ampuh dan cocok bagi masing-masing para penghafal Al-Quran. Sebab setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu memiliki daya tangkap yang berbeda. Karena itu dalam wisuda tahfiz Quran Rumah Quran Maryam ini, ada peserta yang hafal 20 juz. Ada juga peserta yang hafal 15 juz, ada yang 10 juz, bahkan ada yang hampir 30 juz dia hafal. Ada yang cocok menggunakan Al-Quran metode tikror, yaitu metode pengulangan. Ada yang cocok dengan metode hufaz, metode durasi waktu. Ada yang cocok dengan Quran tajwid. Dan bagi orang yang mempunyai basic bahasa Arab, metode yang enak itu metode Quran terjemah perkata. Tapi metode yang ini tak bisa diterapkan ke semua orang, karena tidak semua orang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang sama. Bahkan beberapa di antara mereka tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Jadi, program atau metode yang ampuh adalah terus aja membaca berulang-ulang. Satu-satunya metode ampuh adalah
bersungguh-sungguh, dan tetap istiqomah. Sebab seberapa berat apapun perjuangan, jika kita sungguh-sungguh dan tetap istiqomah, pasti akan selesai dan berhasil. Tetapi sebaliknya, metode sehebat apapun, jika tanpa disertai kesungguhan dan istiqomah, pasti akan gagal. Salah satu kunci keberhasilan dalam menghafal Al-Quran adalah pengorbanan. Para penghafal Al-Quran sejatinya mereka itu sedang diuji cintanya. Mereka yang berhak menjadi penjaga Al-Quran sekaligus keluarga Allah di muka bumi ini, tentulah hamba-hamba pilihannya yang cintanya terhadap Al-Quran tidak diragukan. Dan pengorbanan adalah bukti cinta mereka. Untuk menjaga Al-Quran, penghafal Quran itu harus mengorbankan waktunya. Misalnya, ketika hendak tidur di pagi hari, penghafal Quran yang baik selalu mempertimbangkan dan berkata dalam hatinya, jika aku tidur jam segini, aku tak punya waktu lagi untuk murojaah, sebab nanti siang sampai dengan malam aku sibuk. Maka dia pun menahan kantuknya, menahan matanya dari tidur. Meski berat dan tak tertahankan, dia lebih memilih Al-Quran daripada tidur. Demikian juga ketika ada waktu bersama teman-temannya untuk bermain atau nongkrong, maka bisikan hatinya mencegah dia untuk mensia-siakan waktu. Hatinya berkata, bukankah dalam Al-Quran Allah membenci perbuatan sia-sia? Dan jika aku berlama-lama dalam kesia-siaan ini, aku kehilangan banyak waktu bersama Al-Quran. Maka dia pun kembali bersama Al-Quran dan meninggalkan semua hal yang melalaikannya. Atau ketika diajak teman-temannya bermain futsal, penghafal Al-Quran mempertimbangkan semuanya secara matang. Sore ini jadwal futsal. Jadi sebelum asar aku harus sudah menyelesaikan target murojaah harianku sebanyak 3 juz atau 5 juz. Karena setelah bermain futsal, pasti aku capek atau lelah. Dan belum tentu nanti aku bisa menyelesaikan murojaahku. Maka ia pun menyelesaikan target-targetnya terlebih dahulu sebelum bermain futsal. Demikian juga ketika hendak pergi, dia mempertimbangkan besok misalnya aku pergi dari ba'da subuh sampai dengan mungkin sore hari. Maka aku harus bangun jam 2 pagi lebih cepat dari biasanya untuk menyelesaikan murojaahku, mengajar target murojaah harianku. Maka ia pun bangun lebih awal dari biasanya, memurojaah sebelum subuh, lebih banyak dari biasanya. Dan nanti di perjalanan dia juga mempertimbangkan untuk tetap berusaha membaca Al-Quran semampu dirinya. Bahkan ketika makan sekalipun, hawa nafsunya mendorong untuk menambah porsi makanan. Lagi-lagi para penghafal Al-Quran ini berpikir hebat. Hari ini murojaah aku baru 1 juz. Kalau siang ini aku makan terlalu banyak, nanti aku bisa ngantuk dan tertidur, malah gak jadi murojaah. Maka dia pun mengambil makanan secukupnya saja, sekedar mengisi energi, dan melanjutkan perjuangannya menghafal Al-Quran. Begitulah seterusnya. Dalam setiap pilihan hidupnya, para penghafal Al-Quran selalu penuh dengan rencana, strategi, dan pertimbangan agar hafalannya terjaga. Salah satu kunci keberhasilan dalam menghafal Al-Quran adalah pengorbanan.
dan memang berat. Mereka menyedikitkan tidur, mengurangi canda, menahan kantuk, melawan malas, mengorbankan banyak kesenangan-kesenangan. Tapi begitulah cara mereka membuktikan cinta kepada Al-Quran. Mereka berkorban demi cintanya kepada Al-Quran. Sekarang, biarlah kita yang menjaganya siang dan malam, mati-matian berjuang mempertahankan hafalan kita. Kelak, saatnya tiba, hari di mana tak ada seorang pun yang mampu menolong, maka yang kita jaga itu, hafalan kita itu, Al-Quran itu akan datang membersamai kita dan bersaksi di hadapan Allah bahwa dirinya pernah kita jaga siang dan malam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya. Bagi kalian yang terus-menerus membacanya, yang terus-menerus menghafalnya, dia sahabat yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Yaqulu syam, berkatalah puasa, "Ay Rabbi, manatu ta'ama was-sahawat bin nahar. Fasaffi'ni fihi." Wahai Tuanku, aku menghalanginya dari makan dan minum dan syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberinya syafaat. Lantas Al-Quran pun berkata, Yaqulul Quran. Al-Quran berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhul nauma bil lail, fasaffa'ni fihi, fayusaffa'an." Ya Rabbi, aku menghalanginya untuk tidur di malam hari. Mereka membaca Al-Quran. Mereka qiyamul lail membaca Al-Quran. Izinkanlah aku memberikan syafaat. Maka keduanya, yaitu puasa dan Al-Quran, diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan semoga melalui wisuda tahfiz Quran ini yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Maryam, kita bisa termotivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran, membersamai perjuangan mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.